Tidak diragukan lagi, dia memiliki talenta yang sangat luar biasa. Insting bertarungnya juga sangat menakjubkan, kata Mincul. Tidak ada keraguan sedikit pun sambil menebaskan beberapa selasan. Selas, teng, teng, teng. Adu pedang pun terjadi di sana. Singgungan menakjubkan betapa beraninya dia bergerak. Lihat ini belum lama dari sejak dia dibangkitkan. Rupanya benar ya, benar sekali gaya bertarung tanpa rasa takut, tidak terperangkap oleh luka. Dia adalah sang pahlawan. Kalau begini orang-orang mungkin akan mengira dia adalah keturunan pahlawan atau mungkin reinkarnasi dari pahlawan. Namun tiba-tiba saja dar. Menarik sekali, Mincul menghantamkan pedangnya sambil membuat adiknya terlempar. Dah, apa? Entah dari mana ini, kata adiknya. Aura burst. Dar, tidak mau kalah. Siapa yang menghancurkan bangunan terkutuk itu? Mincul mengepalkan tinjunya sambil menggunakan aura. Ya baiklah, kalau begitu kita langsung adu pukul saja. Aku mencoba untuk mengejek adik perempuanku dengan seolah-olah bertingkah sebagai kakak tetua. Aura fist dikeluarkan. Dar, Mincul berhasil menghindarinya. Mincul di sana tidak terlalu peduli dengan kekuatan itu. Di sana sang adik langsung mengeluarkan aura sebagai gatling. Namun kita pun diperlihatkan sore sudah menjadi sore. Di sana si adik hanya apa-apaan ini? Apa kau menyerah? Kata Mincul. Apa-apaan ini? Jangan buatku tertawa. Aku hanya menarik napas sebentar. Berpikir begitu ya, pernapasanmu agak kasar. Ototku sakit. Jangan menyentuhku. Ayolah, kau terlalu mendramatisir semua ini. Lalu Mincul menggunakan Holy Fire untuk menyembuhkan si adik. Satu hal yang biasa terasa nyeri setelahnya terus-menerus mengejarku. Bagaimana ini? Pastinya potensi pertumbuhannya sangat luas. Jika dilatih dengan baik, dia bahkan mungkin bisa menjadi lebih kuat dari pahlawan terdahulu. Menurutmu apa yang permasalahan dalam latih tanding barusan? Kata si adik berkata, kecepatankah? Kecepatan masalahku? Bukan, masalahnya adalah terlibat dalam pertarungan tangan kosong tanpa memanfaatkan skill-skill spesial. Saat kau menerjang, aku tidak bisa menggunakan pedang. Ayolah, kalau begitu kau harus membuat agar tidak bisa aku menerjang. Lebih mudah mengatakannya daripada melakukannya. Kalau begitu haruskah aku coba? Kata Mincul. Ya, mendemonstrasikannya akan lebih mudah untuk dilihat bukan? Daripada cuma bicara. Mencoba untuk melatih seseorang mungkin akan menjadi seorang membunuhmu di masa lalu loh. Baiklah kalau begitu, serang aku. Mincul berkata seperti itu. Ironis sekali. Baiklah, sebaiknya kau bersiap untuk dipermalukan kali ini oleh adikmu sendiri, oke? Dan akhirnya pertarungan mereka pun ronde kedua langsung dimulai lagi, menggabungkan dissection ke dalam pergerakannya. Terlihat si adik langsung bergerak cepat, dah. Namun di sana itu adalah hal yang tidak bagus bagi Mincul. Mincul bisa melihat semua gerakannya. Nah, itu ide yang bagus, kata Mincul. Namun itu percuma saja, kecrak. Perjalanan masih panjang adikku. Si adik yang kesakitan, aku tidak akan mengajarimu dengan mudah. Bagaimana dengan ini? Berbeda dari yang tadi. Bagaimana ini? Apa maksudnya? Kenapa dia bisa mengikuti gerakanku? Berbeda dari bayanganmu, kata Mincul. Bagaimana cara mengetahui arah tujuanku? Apa kamu membaca gerakan-gerakanku? Membaca pergerakan otot dan irama mana? Ya, bertarung tanpa membaca situasi itu sia-sia dalam momen sesingkat itu, kata Mincul. Bahkan serangan terkuat pun hanya berguna untuk serangan yang berhasil. Kalau begitu bisakah aku mengajariku metode ini juga, kata si adik. Ya, gratisan mengajari kamu. Ayolah, apa kau serius berkata begitu, kata si adik. Kita ini kan adik kakak, bahkan di antara kita saja harus memiliki sesuatu yang dibagikan. Baiklah kalau begitu, mari kita buat suatu perjanjian. Apa maksudmu janji apa, kata si adik. Ini adalah janji mempertaruhkan namamu. Apapun itu, entah apapun yang terjadi atau apapun yang terjadi, kata Mincul dengan muka serius. Berjanjilah, kau tidak akan membunuhku. Mempertaruhkan namamu dalam perjanjian. Apapun yang terjadi, berjanjilah kau tidak akan membunuhku, kata Mincul. Apa maksudmu? Aku ini kan adikmu. Aku tidak mungkin akan membunuhmu. Berhenti bercanda dan katakan syaratmu yang benar. Namun di sana Mincul yang mengingat-ingat momen saat pedang sang pahlawan menancap di jantungku masih terasa jelas sampai saat ini. Aku tidak ingin merasakan hal itu terjadi. Namun di sana Mincul berkata dengan muka seriusnya, berjanjilah padaku kau tidak akan membunuhku, adik. Apa ini? Dia terlihat sangat serius, kata si adik. Baiklah, aku berjanji. Kalau begitu, oleskan darah ke ibu jarimu.
Akhirnya dia pun menebas sedikit darahnya. Darah mereka pun langsung diadukan satu sama lain. Aku, John Min Jong, adik perempuan dari John Min Chul, berjanji tidak akan pernah menyakitimu, apalagi membunuhmu, kakakku, John Min Chul. Apa dengan ini selesai? Ya, itu selesai. Rasanya tidak ada yang spesial dan tentang ini, karena Min Jong. Baiklah, perjanjian sudah selesai, kata si adik. Perjanjian yang disegel dengan nama seiring Min Jong bertumbuh. Perjanjiannya akan semakin kuat, membuatnya sulit untuk dihancurkan. Baiklah, mari kita bicara tentang mulai latihannya. Pertama-tama, lepaskan bajumu. Baiklah, aku mengerti. Hah? Tunggu, apa maksudmu? Lepaskan bajumu, apa yang baru saja kau katakan? Kau akan melecehkan adikmu sendiri? Apa kau sudah gila? Apa kau tidak tahu yang normal? Apa kau ini sudah tidak waras? Kata Min Jong. Hei kakak, barusan. Hei, ayolah, ini bukan sesuatu yang kau pikir. Kau salah maksudku, jika aku ingin mengajarimu bagaimana caranya untuk memanfaatkan inner strength-mu pertama-tama, dari mana dulu itu harus berasal. Dasar hewan buas, sudah aku bilang bukan begitu. Kenapa kau minta adikmu untuk melepaskan pakaiannya? Bukan itu maksudnya. Sudahlah, langsung. Malam pun poek. Kita pun diperlihatkan suasana malam. Di sana Ming Chul yang mengalirkan energi pada Min Jong. Apa yang kuajarkan padamu mulai dari sekarang adalah seni bela diri. Seni bela diri sebenarnya bukan skill dari dunia ini. Jadi, para instruktur tidak akan pernah mengajarkannya padamu, kata Min Chul. Pertama-tama, metode untuk memanipulasi mana. Kita akan mempelajari Heart Law. Aku akan memasukkan energiku padamu. Jadi ingat bagaimana rasanya ini, oke? Di sana, si adik hanya bisa berkata, ya baiklah. Namun tiba-tiba saja saat Min Chul telah memasukkan energinya, dia merasakan sesuatu. Aku merasakan energi chaos, energi melalui punggungnya Min Jong, dan segera energi ini akan mengalir melalui pembuluh darahnya berdasarkan prinsip dari seni bela diri. Seni bela diri yang akan kuturunkan pada Min Jong adalah seni bela diri energi Heart Law terdalam dari Shaolin Temple yang dikenal sebagai Classic of Change in Muscle and Tendon. Dibandingkan dengan kemampuan Heavenly Demon Divine, ini yang sempurna untuk penguasaan seni bela diri yang berpengaruh. Pengumpulan energi dari saluran otot terbaliknya murni dan stabil, tidak tergoyahkan dalam siapapun. Hanya dengan menguasai Heart Law akan menguatkan tulang dan kulit otot menjadi kokoh. Dan setelah mencapai tingkat kemahiran tertentu, seorang akan menjadi sekuat Vajraham. Dengan kata-kata mereka, bisa dikatakan bahwa Heart Law ini adalah paling cocok dengan cara bertarungnya Min Jong untuk saat ini. Idealnya seseorang harus menjadi seperti kitab, mengerti kitab suci dari kuil Shaolinnya juga. Tapi kami langsung mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam Heart Law. Kau seharusnya bisa mempelajari ini dengan mudah. Min Chul yang sudah selesai sekarang setelah mengobservasi, coba sendiri kali ini. Lalu si Min Jong atau si adik menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya. Alur di dalam tubuhnya sudah dibuat. Sekarang masalahnya ada sebenarnya seberapa hebat Min Jong dalam mengendalikan mana. Namun Min Chul melihat, bukankah ini luar biasa? Dia mengerti dan menyerap semua alirannya hanya dengan satu percobaan. Dengan tingkat talenta seperti ini, bahkan sudah dipastikan indraku menajam dengan kekuatan meluat di dalam tubuhku. Aura-aura emas mengalir dalam dan keluar dari tubuh Min Jong. Semuanya terasa meluap-luap, kata Min Jong. Aku seperti merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhku, kata si adik. Apakah ini yang disebut dengan seni bela diri? Ya, itu adalah seni bela diri. Kakak, ini benar-benar luar biasa. Ingatlah saluran otot terbaliknya, kata si Min Chul. Ini luar biasa, mari kita langsung latih tanding saja sekarang. Rasakan sesuatu akan muncul. Aku rasa aku bisa menang darimu sekarang. Aku akan sangat bersemangat. Di sana si Min Jong atau si adik sudah bersemangat untuk mengalahkan kakaknya. Di sana Min Chul juga berkata antusiasmenya benar-benar berlebihan. Lalu dia juga sangat meluap-luap setelah mendapatkan kekuatan baru. Namun apa yang dibayangkan tidak semudah itu. Min Chul yang terlalu kuat, tidak bisa dia kalahkan bahkan dengan setelah upgrade dari si adik. Inilah yang terjadi pada si adik yang telah dihajar oleh Min Chul beberapa kali. Apa yang kau harapkan adikku? Entahlah, aku tidak tahu. Kenapa aku tidak bisa mendaratkan satu serangan pun padamu, kakak? Aku tidak selembek itu sampai membiarkan seorang pemula dalam seni bela diri mendapatkan pukulan padaku, oke? Itulah yang kukatakan padanya. Tetap saja, namun sejujurnya aku terkejut. Dalam pikirannya, Min Chul berkata, meskipun dia mempelajari seni bela diri secara mendasar,
Saluran otot terbaliknya adalah heart law, bukan? Ini tidak bisa meningkatkan teknik berpedang, tapi hanya meningkatkan kemampuan fisik dan kemampuan untuk memanipulasi energi. Terlebih lagi, setidaknya aku sudah berada 5 langkah di depan, menggunakan otot pengendalian mana dan semua aspek lainnya. Namun, sambil mengingat-ingat itu, dia hampir menyerangku. Mungkin jika dengan pedang betulan aku bisa tertebas kepalaku. Memang hanya sekejap, tapi dia bisa mengejar pergerakanku. Tentu saja aku tidak akan membiarkan diriku terkena serangan sampai sejauh itu. Tetapi melihat dia memahami seluk-beluknya dengan hanya sebentar saja, dia itu benar-benar adik perempuanku. Tapi saat membicarakan pertempuran, dia harus kuakui, orang ini benar-benar memiliki talenta. Di sana si Penggu datang. Penggu, ambilkan anak minuman. Baiklah. Akhirnya, astaga, aku tidak tahu kau membesarkan anak anjing si lucu ini. Ambil ini dan bersemangatlah champion, kata si Penggu. Wah, anak Fenrir itu sepertinya cukup populer di antara para gadis ya. Jika kau sudah panas, bangunlah. Aku ini orang sibuk. Aku tidak punya waktu semalaman untuk mengajarimu saja. Ayolah istirahat dulu, kau bertingkah seolah-olah sibuk tanpa alasan. Mari kita istirahat, Pastor, kata Penggu. Apa maksudmu? Aku tidak bercanda sekarang, bangun setelah kau minum itu. Memangnya kau pikir aku ini siapa? Aku di sini adalah gurumu untuk melatihmu. Cepat bangun. Dan begitulah setelah aku mengawasi pelatihan Minjong selama beberapa hari. Dar der dor, dah ting ting ting, kecrak dor. Dar dor, mengetahui beberapa dasar pertarungan seperti membaca pergerakan dan teknik untuk menggerakkan tubuh yang lainnya. Akhirnya si Minjong pun pergi dari sana untuk mengikuti ujian yang dilakukan Gold Divine. Tunggu saja, aku akan rajin berlatih untuk mengalahkanmu, mengirimkan kembali ke asrama Holy Grail. Tunggu saja ya, dasar sialan. Sambil mengumpat kepada kakaknya, keluarkanlah kemampuanmu dan terpendammu dan berlatihlah dengan keras. Dengan semua dasar yang ada, seharusnya aku bisa menangani dari berbagai hal mulai saat ini. Sekarang yang tersisa adalah, apa kau sudah mengantarkan adik perempuanmu dengan benar? Seseorang berkata seperti itu. Ya, dia benar-benar semangat. Ini sangat melelahkan. Aneh mendengar kata-kata seperti ini dari Hunter Minchul. Apa maksudnya itu? Kata Minchul. Ya, bagaimana keadaan di cabang? Rupanya dia sedang ngobrol dengan Ellie. Semuanya baik-baik saja, kata Ellie. Jadi masalah ini hampir terlalu baik, berkata Hunter Minchul. Semua berjalan dengan sangat baik sehingga banyak hal yang harus dilakukan, kata Ellie. Bukankah ini ironi? Kami berencana untuk mengeluarkan produk bertuliskan nama Hunter Minchul juga. Apa maksudnya itu? Apa kau sudah menemukan orang yang disebut si profesor itu? Tidak ada petunjuk sama sekali, Hunter Minchul. Bahkan Hunter Underworld juga tidak tahu. Ini pekerjaan administratif. Di sana Ellie hanya bisa menyesalkan, tidak bisa membantu Minchul. Apa Anda berencana untuk langsung ke tower? Kata si Ellie. Seperti biasa, kau sangat tajam. Kau punya indera dan insting yang bagus. Anda kira aku ini siapa selain ini? Aku ini kan Ellie, kata si Ellie. Sebenarnya ada satu hadiah lagi yang akan kuberikan, kata Ellie. Jika Anda kembali dengan selamat, kali ini aku akan memberikannya. Baiklah, persiapkan hadiah itu. Aku akan segera mengambilnya, kata Minchul. Setelah itu aku mengirimkan permintaan untuk menganalisis fragmen dari Chaos Magic Circle melalui Ellie ke Harin. Ellie juga mengerjakan tugas-tugas kecil mengurusnya ke area berarti. Akhirnya kencan mereka pun selesai. Ellie pergi ke kantornya dan Minchul pergi entah kemana. Kelahiran kembali, pelatihan Minjong, dan bahkan tugas Interstellar Reunion. Semuanya sudah selesai sekarang. Minchul yang tersenyum senang karena semua tugasnya sudah selesai. Waktunya untuk menaiki menara sekali lagi. Aku akan kembali ke menara. Minchul yang berkata seperti itu. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke menara untuk meningkatkan kemampuannya. Baiklah kalau begitu, haruskah kita berangkat sekarang? Minchul di sana pergi berbalik. Dengan kerennya dia pergi berjalan menuju menara.